Hati adalah pusat kehidupan. Awal dari iman itu dimulai dari hati. Jadi hati, kalau hati kita gelap, seluruh hati kita gelap. Kalau hati kita percaya Tuhan, seluruh hidup kita percaya kepada Tuhan. Kalau hati kita dipenuhi oleh iman, maka hidup kita akan dipimpin oleh iman. Oke? Jadi hati adalah kunci. Tidak peduli pikiran saudara, pengetahuan saudara tentang Alkitab besar, pengetahuan saudara tentang teologi bagus, tapi kalau hati saudara tidak dikuasai oleh firman, itu omong kosong, itu percuma. Jadi hati adalah kunci untuk melihat Tuhan. Hati adalah kunci untuk mengalami Tuhan. Kalau hati kita dikuasai oleh firman, seluruh hidup kita berada di dalam firman Tuhan. Kalau hati kita dikuasai oleh iman, dipenuhi oleh iman, maka seluruh hidup kita akan berjalan dengan iman. Jadi seberapa besar iman saudara menguasai hati. Bukan seberapa besar pengetahuan teologi saudara ada di dalam pikiran, otak saudara. Bukan. Tetapi seberapa besar. Ada seseorang ditanya, tahukah kamu tentang doktrin Tritunggal? Yang orang yang baru percaya Tuhan. Tahukah kamu tentang doktrin soteriologi? Oh, saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Tapi yang saya tahu, hati saya mencintai Tuhan. Itu lebih baik. Bukan? Jadi saudara tidak perlu tahu istilah-istilah teologi, tidak perlu. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka saudara akan melihat Tuhan. Wina adalah Austria, adalah negara yang terletak di tengah-tengah benua Eropa. Penduduknya 8 juta. Tapi turis yang datang ke sana 20 juta setiap tahun. Sekali lagi, penduduknya cuma 8 juta, tapi turis yang ke sana setiap tahun 20 juta. Jadi lebih banyak turis daripada penduduk. Indonesia 250 juta. Tetapi turis yang datang ke Indonesia setiap tahun tidak sampai 10 juta. Saudara bisa lihat. Padahal keindahan Indonesia itu luar biasa. Keindahan Indonesia itu ada banyak yang kelasnya kelas internasional. Borobudur, Bunaken, Komodo, apalagi Raja Ampat. Nah, Raja Ampat itu saudara tempat wisata terbaik di dunia. Kalau saudara diberkati, saudara boleh pergi ke sana. Nah, satu hari kota Wina dikepung oleh tentara. 18.000 tentara mengepung kota Wina. Sedangkan di dalam kota hanya ada sedikit tentara. Jenderal yang memimpin kota Wina bersiap-siap untuk keluar menyerah. Sebab semua kota sudah takut, dikuasai ketakutan. Kota akan dibakar, dimusnahkan. Tetapi sebelumnya mereka memutuskan untuk pergi ke gereja. Berdoa. Lalu di gereja hamba Tuhan khotbah tentang iman. Pilih takut atau iman. Kalau kita memilih iman, ketakutan akan sirna. Kalau kita pilih ketakutan, iman akan sirna. Jadi ketakutan dan iman itu tidak bisa digabung. Jadi ada pilihan. Kalau saudara pilih iman, maka hidup saudara akan dipenuhi oleh iman. Kalau saudara pilih ketakutan, maka iman akan pergi. Ketakutanlah yang akan datang. Nah, penduduk kota Wina disuruh pilih. Kalau engkau memilih iman, berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberi kemenangan kepadamu. Lonceng gereja dibunyikan. Nah, ketika lonceng gereja dibunyikan, seluruh penduduk kota berkata, kami pilih iman. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Pilih dibakar di dapur api atau menyembah berhala. Sadrak, Mesak, Abednego lebih memilih iman.
dibakar dalam dapur api. Begitu juga dengan penduduk di kota Wina, Austria ini. Mereka memilih iman. Ketika lonceng gereja dibunyikan karena mereka memilih iman, seluruh gereja di kota Wina dibunyikan. Dan mereka keluar, seluruh penduduk keluar. Waktu keluar kota, yang ada cuma tenda. Tentara sudah nggak ada, lari saudara. Ada malaikat Tuhan yang datang. Tentara sudah, jadi 18.000 tentara yang mengepung kota Wina, itu sudah pergi. Kita hanya harus pilih, kalau saudara beriman, berarti saudara percaya kepada Tuhan yang akan menjaga kita. Katakan amin. Tapi kalau saudara pilih ketakutan, maka kita sendirian. Tidak ada yang menjaga kita. Tidak ada yang mengawali kita. Jadi pilihlah iman. Ya, kalau kita pilih iman, berarti kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Jadi terserah Tuhan. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Waktu dibuang ke dapur api, ya terserah Tuhan. Mau terbakar atau tidak, itu urusan Tuhan. Bukan urusan kita lagi. Pilih iman, maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Pilih iman, maka saudara akan mengalami kemenangan-kemenangan yang besar. Pilih ketakutan, pilih kekhawatiran, maka kita akan mengalami penderitaan karena kekhawatiran. Kekhawatiran itu membuat kita menderita. Ada seorang ibu selama 10 tahun itu dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Dia merasa setiap malam di rumahnya itu masuk orang pencuri. Padahal rumahnya aman. Ya, suaminya piara anjing, bukan anjing-anjing kecil, saudara. Saya punya 2 anjing kecil. Tidak menakutkan, anjing saya itu lucu. Tapi suaminya ini piara anjing herder. Bukan cuma 1, tapi 5. Jadi jangankan 5, 1 saja kita sudah merinding melihat anjing sebesar itu. Jadi pencuri tidak mungkin masuk. Lalu rumahnya semua jendela pakai terali. Jadi kayak penjara. Semua jendela pakai terali besi, saudara. Siapa yang dipenjara? Satu malam, tetap sekalipun herder ada 5, semua jendela pakai terali besi, ternyata ada pencuri juga masuk. Suaminya dengar ada suara di bawah, lantai bawah. Waktu turun betul, ada pencuri. Pencuri itu mau lari, suaminya bilang, tunggu, jangan dulu lari. Saya tidak akan lapor polisi. Kenapa? Saya ingin kenalin kamu sama istri saya. Loh kenapa? Sebab istri saya sudah 10 tahun nunggu kamu. Nunggu saya. Jadi 10 tahun istrinya itu merasa selalu ada orang pencuri di rumah. Jadi seolah-olah istrinya menunggu pencuri di rumah. Kekhawatiran, ketakutan membuat kita dikuasai oleh kekhawatiran itu. Jadi ketika saudara dikuasai oleh kekhawatiran, maka iman hilang. Ketika kita dikuasai oleh ketakutan, iman hilang. Ada pilihan, kita harus pilih. Kita dikuasai, hati kita dikuasai oleh iman, maka saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Atau saudara menyerahkan hati kita kepada kekhawatiran, kepada ketakutan, dan saudara akan mengalami tekanan setiap hari. Negara aman, tapi kita takut. Ekonomi bagus, kita tetap khawatir. Anak-anak sehat semua, kita tetap khawatir. Itulah ketakutan. Pilih iman atau ketakutan. Kekhawatiran adalah iman yang negatif. Seorang hamba Tuhan berkata, ketakutan adalah iman yang negatif. Sebab ketika kita dikuasai kekhawatiran, kita mengharapkan hal-hal buruk terjadi. Bukan? Coba, aduh gimana kalau saya sakit? Saudara sedang mengimani penyakit. Aduh gimana kalau saya bangkrut? Saudara sedang mengimani kebangkrutan. Hancurkan kekhawatiran dalam hati. Sekali lagi, kekhawatiran adalah
iman yang negatif. Tapi hari ini hati kita dikuasai oleh iman kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara berkata 5 tahun depan, 10 tahun depan, anak saya akan menjadi orang terbesar, saudara akan mengalami hal itu. Kalau saudara berkata saya akan sehat, saya akan melayani Tuhan, saya akan berkorban untuk Tuhan, Tuhan akan memberkati saya, itu semua iman dan akan terjadi. Jadi pilih, saudara punya iman negatif, kekhawatiran atau ketakutan, atau saudara punya iman kepada Tuhan yang berkuasa.